Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Putri Mulia dengan NIM 25123516. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk final project saya, yaitu sebuah aplikasi kasir berbasis Android yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Yang pertama, kita mulai dari halaman login, yaitu dengan memasukkan username dan password. Saat menekan tombol login, aplikasi akan melakukan verifikasi ke server dan mengarahkan kita semua ke menu utama. Setelah berhasil masuk, mari kita buka menu profile. Halaman ini menampilkan antarmuka yang rapi dengan menggunakan icon untuk identitas pengguna. Terdapat icon untuk nama saya, yaitu Suci Putri Mulia. Di bawahnya terdapat icon untuk alamat email dan icon untuk lokasi. Desain ini dibuat agar informasi detail mudah dibaca. Selanjutnya, kembali ke dashboard. Sebelum bertransaksi, hal yang wajib dilakukan kasir adalah menyambungkan aplikasi dengan printer Bluetooth. Di menu pengaturan, aplikasi akan memilih perangkat terdekat, setelah itu printer dipilih dan tersimpan. Jika kita masuk ke menu kategori, aplikasi akan menampilkan daftar pengelompokan barang yang menggunakan format tampilan review yang tersusun rapi dan responsif. Sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu produk. Data barang di sini ditarik langsung ke server melalui API dan ditampilkan ke dalam bentuk grid. Saat kasir menekan foto produk, barang akan otomatis masuk ke keranjang belanja dan total harga di bagian bawah akan terupdate secara real time. Di halaman checkout, kasir masih bisa memanipulasi jumlah barang. Jika saya menekan tombol plus atau kurang, bagian bawah akan langsung terkalkulasi ulang dengan akurat. Saya akan mulai menjelaskan alur kode dari halaman login. Untuk memenuhi kriteria desain antarmuka, UI UX pada login XML ini diimplementasikan dengan komponen linear layout dengan orientasi vertikal, agar susunan tata letak rapi dari atas ke bawah. Terdapat juga pemberian padding 20 dp agar elemen memiliki ruang dan tidak menempel pada tepi layar. Untuk memperkuat estetika, di sini ditambahkan image view untuk memunculkan logo. Kemudian elemen interaktifnya pada kolom username dan password diberikan background berwarna putih dan padding 8 dp. Logika desain ini lebih bertujuan agar area input menjadi lebih menonjol, luas, dan responsif saat disentuh oleh pengguna. Beralih ke alur logikanya di login KT atau Kotlin, pada baris awal ini kita bisa melihat penerapan nyata dari konsep UP, di mana kelas login dideklarasikan sebagai turunan atau hasil inheritance dari kelas utama Android, yaitu AppsActivity. Masuk ke dalam metode onCreate, terdapat inisialisasi variabel session user untuk mengakses data lokal. Bagian ini menggunakan struktur logika percabangan if, mengecek sesi. Jika sistem mendeteksi ada data user yang tersimpan, maka alur program akan otomatis mengalihkan pengguna ke halaman dashboard tanpa perlu login lagi. Ketika tombol login memicu asiklik, teks yang diinput akan diekstrak dan disimpan ke dalam dua variabel yang menggunakan tipe data string. Karena sistem akan berkomunikasi dengan API, data string tersebut kemudian dibungkus dan dipat ke dalam struktur JSON object pada variabel data kirim. Untuk proses autentikasi ke server, kode ini diimplementasikan ke library Volley dengan metode pengiriman post. Dalam mengolah respon servernya, logika dibungkus dengan metode try-catch agar aplikasi tidak mengalami forced close jika ada kesalahan format JSON. Di dalam blok try terdapat evaluasi percabangan if-else. Jika parameter status bernilai true, maka sistem akan menyimpan data ID dan nama ke dalam set preference, lalu menjalankan intes ke dashboard. Sebaliknya, jika masuk ke blok else, sistem akan memunculkan toast pesan error. Akhir, agar request API diizinkan, di bagian bawah ini terdapat override fun get header yang bertugas menyisipkan parameter keamanan berupa text API key secara otomatis ke header jaringan Volley. Selanjutnya masuk ke alur kode halaman dashboard. Untuk desain antarmuka pada dashboard XML ini diimplementasikan linear layout utama. Namun yang menarik, di bagian dalamnya digunakan kombinasi orientasi horizontal dengan properti Worksum 12
Ini adalah teknik layouting agar elemen di dalamnya bisa dibaginya secara proporsional. Untuk menu-menunya, kode ini mengimplementasikan komponen card view dengan memberikan layout UX6 dari total UX 12, maka setiap baris akan membagi dua card view secara presisi 50/50. Pemberian card corner radius 5 dp juga membuat sudut kotak menjadi lebih melengkung sehingga antarmuka terlihat jauh lebih modern dan tidak kaku. Beralih ke dashboard KT, sama seperti sebelumnya, konsep UUP inherent text diterapkan di sini dengan mewarisi apps compact activity pada metode onCreate. Alur program dimulai dengan menginisialisasi variabel komponen antarmuka yaitu text view untuk nama dan NIM menggunakan metode finView by ID. Langkah logis berikutnya sangat penting. Kode ini memanggil kembali data dari set preference bernama user yang tadi disimpan saat login. Data username dan nama diambil dan ditampung ke dalam variabel bertipe string. Kemudian data tersebut diset secara dinamis ke dalam komponen text view sehingga nama pengguna yang tampil di ujung kiri atas aplikasi akan sesuai dengan siapa yang sedang login. Untuk navigasi, semua menu card view diinisialisasi ke dalam variabel dan diberi event listener set on click listener. Logika perpindahan halamannya menggunakan kelas instance. Sebagai contoh, ketika card view profil ditekan, sistem akan menjalankan index untuk memindahkan aktivitas pengguna dari konteks ini menuju kelas profile. Terakhir, untuk alur fitur logout, logikanya bukan sekedar pindah halaman. Ketika menu logout diklik, program akan mengakses set preference lalu mengeksekusi perintah clear dan commit. Perintah ini berfungsi untuk menghapus secara total sesi data lokal pengguna. Setelah data dibersihkan, barulah user diarahkan kembali ke halaman login. Dan fungsi finish dipanggil untuk menutupi aktivitas dashboard agar user tidak bisa kembali dengan tombol back. Selanjutnya masuk ke halaman profile. Dari sisi desain antarmuka, elemen data pengguna dibungkus di dalam sebuah card view dengan lengkungan atau corner radius 15 dp, agar secara visual terlihat lebih elegan dan rapi. Di dalam card tersebut diimplementasikan linear layout horizontal dengan teknik pembagian porsi Wextum 12. Tujuannya agar icon profile mendapatkan rasio 2 bagian dan teks mendapatkan 10 bagian, sehingga tata letaknya sejajar dan proporsional. Beralih ke logika di profil KT, sama seperti aktiviti lainnya, konsep UUP di inherent text diterapkan pada deklarasi kelas ini diturunkan dari superclass types compact activity. Pada bagian pengolahan terdapat implementasinya yang menarik. Daripada menggunakan variabel string biasa, kode ini mengimplementasikan konsep collection pada Kotlin, yaitu menggunakan mutable maps. Data disimpan dalam format key value atau kunci nilai dengan tipe data string ke string. Selain inisialisasi awal, kita juga bisa melihat penggunaan fungsi path untuk menyisipkan data baru seperti alamat secara dinamis ke dalam koleksi mutable map tersebut. Untuk proses output ke layar, pertama dilakukan inisialisasi variabel komponen view menggunakan fin by ID. Setelah itu, nilai-nilai yang ada di dalam collection tadi dipanggil kembali menggunakan key atau kuncinya, misalnya biodata, nama. Nilai yang didapat kemudian dikirim ke komponen antarmuka menggunakan fungsi set text, sehingga teks di layar berubah sesuai dengan isi dari mutable map tersebut. Selanjutnya, beralih ke halaman kategori. Untuk halaman ini, desain antarmuka dibuat sangat difokuskan pada penyajian data. Oleh karena itu, pada file XML ini hanya diimplementasikan satu buah komponen utama, yaitu list view yang membentang menutupi seluruh layar atau mesh parent. Komponen ini dipilih karena sangat efisien untuk menampilkan daftar item secara vertikal yang bisa di-scroll oleh pengguna. Masuk ke logika di kategori KT dengan tetap menerapkan konsep OOP turunan dari S Complex Activity. Alur di dalam metode onCreate dimulai dengan menghubungkan komponen list view dari XML ke dalam sebuah variabel lokal agar bisa dikendalikan lewat kode. Bagian selanjutnya adalah yang paling esensial dalam pengolahan data. Di sini kode mengimplementasikan konsep collection. Secara spesifik, menggunakan mutable leaf bertipe string untuk menampung banyak data teks sekaligus dalam satu wadah. Keunggulan pengguna mutable leaf dibandingkan array biasa adalah sifat yang dinamis. Seperti yang terlihat pada kode ini,
kita bisa menyisipkan data baru kapan saja dengan memanggil fungsi add. Di dalam kasus ini ditambahkan data mangga dan manggis ke dalam koleksi. Agar kumpulan data buah tersebut muncul di layar, sistem Android membutuhkan sebuah jembatan. Oleh karena itu, diinisialisasikan sebuah array adapter. Adapter ini bertugas mengambil data dari mutable list data buah, lalu mencetaknya satu persatu ke dalam layout bawaan Android, yaitu simple list item 1. Terakhir, adapter yang sudah berisi data tersebut dipasangkan ke dalam variabel review sehingga daftarnya langsung tampil pada antarmuka aplikasi. Memasuki halaman produk, desain antarmuka yang diimplementasikan di sini dirancang agar ramah pengguna atau user friendly. Untuk berbelanja, komponen utamanya menggunakan grid view dengan properti num kolom buah, sehingga produk akan otomatis tersusun rapi menjadi 2 kolom ke samping. Selain itu, digunakan teknik layout W1 pada grid view agar daftar produk mengambil seluruh sisa ruang kosong di layar, sekaligus secara otomatis mendorong tombol checkout agar selalu menempel dan visi di bagian paling bawah layar. Kembali ke logikanya di produk KT, di sini terdapat penerapan tipe data dan collection yang lebih kompleks dan dinamis. Variabel data produk menggunakan mutable list yang di dalamnya menampung mutable map. Secara logika, ini berarti kita membuat sebuah array dinamis atau list di mana setiap baris datanya berisi pasangan key value atau map seperti nama, harga, dan foto produk. Untuk menampilkan data secara real-time, kode ini melakukan request ke API menggunakan metode GET dari Librify. Ketika respon JSON berhasil diterima dari server, sistem akan mengevaluasinya menggunakan logika percabangan if. Status bernilai true, maka program akan mengeksekusi struktur JSON array. Dalam blok if ini diimplementasikan konsep perulangan. Looping berjalan dari indeks ke 0 hingga batas panjang data array. Di dalam perulangan tersebut, data spesifik seperti nama, harga, dan foto diekstrak, lalu ditambahkan ke dalam sebuah koleksi maps data produk menggunakan fungsi add. Setelah perulangan selesai dan semua data produk masuk ke dalam variabel penampung, program memanggil fungsi notification pada adapter. Perintah ini sangat penting karena berfungsi untuk merestart atau memberitahu antarmuka grid view bahwa ada daftar yang masuk, hingga layar otomatis melakukan refresh dan memunculkan foto beserta harga produk. Untuk interaksi pengguna, grid view diberikan set on item click listener. Logikanya, setiap kali user menyentuh salah satu produk, sistem akan mendeteksi posisinya, mengambil data produk tersebut, lalu mengirimkannya ke kelas keranjang untuk ditambahkan. Secara bersamaan, teks pada tombol checkout di bawah layar akan diupdate secara dinamis memanggil fungsi perhitungan total harga dari keranjang. Terakhir, ketika user sudah selesai memilih produk dan menekan tombol checkout, maka kelas intents akan dieksekusi untuk memindahkan alur aplikasi dari activity produk menuju activity checkout. Tentu saja record API pada halaman ini juga menggunakan header text API key seperti pada halaman login. Sebelum masuk ke logika adapter, kita memiliki sebuah file desain bernama produk item XML. File ini bukanlah sebuah halaman utuh, melainkan sebuah cetakan atau template untuk satu buah item produk. Dasarnya disusun sederhana menggunakan liner layout vertikal, berisi satu image view untuk foto dan 2 text view untuk nama dan harga. Cetakan inilah yang akan digandakan secara otomatis oleh grid view sesuai dengan jumlah data yang ada. Beralih kalau kerjanya di produk adapter kata, di sini kita bisa melihat penerapan konsep OOP yang sangat kental. Kelas ini mewarisi atau melakukan inheritance dari superclass bawaan Android, yaitu base adapter. Karena menggunakan base adapter, kita diwajibkan melakukan overriding pada beberapa fungsi dasar seperti get count untuk menghitung jumlah total data produk, serta fungsi get item dan get item ID. Fungsi yang paling krusial dalam kelas ini adalah get view. Disinilah proses merender UI terjadi. Kode ini menggunakan kelas layout implanter untuk mengambil cetakan produk item yang terjadi tadi sudah kita bahas, lalu mengubahnya menjadi objek view nyata di dalam memori Kotlin. Setelah dicetak, komponen di dalamnya diinisialisasi menggunakan find view by ID.
Langkah terakhir adalah melakukan data binding. Variabel teks untuk nama dan harga diisi secara dinamis dengan mengekstrak nilai dari collection data produk berdasarkan kuncinya. Nah, yang istimewa ada pada bagian foto karena URL berasal dari server online. Program ini mengimplementasikan library pihak ketiga bernama Picasso. Cukup dengan satu baris perintah Picasso get load info, sistem secara otomatis akan mengunduh gambar dari internet di latar belakang atau background thread dan memasangnya ke image view tanpa membuat aplikasi menjadi berat atau lag. Selanjutnya masuk ke file keranjang KT. Jika diperhatikan, ada penerapan konsep OOP yang berbeda di sini. Alih-alih menggunakan keyword class, file ini dideklarasikan menggunakan keyword object. Dalam bahasa Kotlin, ini disebut dengan pola desain singleton. Artinya, keranjang ini hanya dibuat satu kali di memori dan datanya bersifat global sehingga halaman produk maupun halaman checkout nanti semuanya akan mengakses variabel data keranjang yang sama, memastikan data selalu sinkron. Dalam keranjang ini terdapat beberapa fungsi vital. Pertama adalah masukkan produk keranjang. Algoritma yang diimplementasikan di sini sangat cermat. Saat pengguna menekan produk, sistem akan melakukan looping atau perulangan ke dalam isi keranjang. Ada juga logika percabangan if di sini. Jika nama produk yang diklik sudah ada dalam keranjang, maka sistem hanya akan mengubah value jumlah ditambahkan 1. Namun, jika produk belum ada atau variabel sudah ada bernilai false, barulah sistem akan membuat entry data baru ke dalam koleksi keranjang dengan jumlah awal 1. Fungsi kedua adalah keluarkan produk keranjang. Logikanya hampir sama, sistem akan mencari produk di dalam keranjang. Jika ditemukan, sistem akan mengecek jumlahnya. Jika jumlahnya lebih dari 1, maka jumlahnya dikurangi 1. Tetapi jika jumlah produknya kebetulan hanya sisa 1 atau dikeluarkan lagi, maka produk akan memanggil fungsi remove add untuk menghapus seluruh data produk tersebut dari dalam keranjang secara dinamis. Di bagian akhir keranjang ini terdapat dua fungsi kalkulasi yang sengaja dipisah agar kode lebih terstruktur. Fungsi yang pertama yaitu fungsi jumlahkan barang keranjang yang bertugas melakukan looping untuk menghitung total kuantitas fisik barang yang dibeli. Karena nilai dalam map keranjang kita disimpan dalam format teks atau string, maka nilai tersebut dikonversi atau di casting terlebih dahulu menjadi toInter menggunakan perintah toIn. Setelah menjadi angka, nilai tersebut diakumulasikan ke variabel total. Fungsi yang kedua adalah jumlahkan harga keranjang. Logikanya hampir sama, namun fungsinya adalah untuk menghitung total tagihan uang. Di sini program menarik dua variabel sekaligus, yaitu jumlah dan harga. Keduanya dicasting menjadi integer, dikalikan, lalu diakumulasikan menggunakan operator tambah sama dengan. Nilai akhir inilah yang nantinya dikirim untuk ditampilkan pada tombol checkout. Halaman pengaturan ini didesain khusus untuk mengelola integrasi hardware, yaitu menyambungkan aplikasi dengan printer Bluetooth thermal. Konsep pertama yang diterapkan di sini adalah data precedence menggunakan search preference. Sistem akan membaca file lokal bernama printer untuk mengecek apakah sebelumnya pengguna sudah pernah memilih printer. Jika alamat MAC address printer sudah tersimpan, maka sistem akan langsung menampilkan di layar agar kasir tidak perlu melakukan scan ulang setiap kali membuka aplikasi. Kemudian ketika tombol scan ditekan, aplikasi tidak langsung menyalakan Bluetooth. Di sini langsung mengimplementasikan sistem permission Android modern. Ada logika pengecekan seperti iOS. Jika smartphone menggunakan Android 12 ke atas kode iOS, aplikasi diwajibkan meminta izin Bluetooth Connect secara runtime kepada pengguna. Logika rekaman ini sangat penting untuk mencegah aplikasi fork host atau crash karena diblokir oleh sistem privasi Android yang baru. Jika izin diberikan, barulah fungsi tampilkan Bluetooth ini dieksekusi. Di dalam fungsi tampilkan Bluetooth, kita berinteraksi langsung dengan hardware API bawaan Android melalui kelas Bluetooth Manager. Program akan memanggil bounded device untuk menarik daftar semua perangkat Bluetooth yang sudah berpasangan atau viral dengan HP ini. Data perangkap keras ini kemudian di-looping, diekstrak nama dan alamat fisiknya atau MAC address, lalu dimasukkan ke dalam collection array. Setelah itu
Setelah itu perintah adapter Bluetooth notifies dataset change dipanggil agar daftar di layar live view otomatis diperbarui secara dinamis atau real time. Terakhir, ketika pengguna menekan salah satu nama printer di list view, program akan menangkap posisi atau indeks yang diklik. Nama dan alamat hardware atau MAC address dari printer tersebut akan diambil lalu disimpan secara permanen ke dalam memori aplikasi menggunakan perintah edit put string dan dieksekusi dengan edit apply. Data inilah nantinya akan dilempar ke halaman checkout sebagai target alat untuk mencetak struk transaksi real. Sebelum masuk ke halaman utama checkout, mari kita bedah checkout adapter yang bertugas menakip tampilan setiap baris barang di dalam keranjang. Jika kita perhatikan rancangan UI UX pada file XML-nya, terdapat penerapan teknik grid responsif menggunakan properti Workstroom 12. Ruang layar dibagi secara proporsional, 2 bagian untuk foto produk, 8 bagian untuk detail teks, dan 2 bagian terakhir untuk tombol aksi. Logika layout ini sangat efektif untuk memastikan tampilan baris tetap rapi dan tidak berantakan di berbagai ukuran layar smartphone. Beralih ke alur kodenya, kelas ini juga mengimplementasikan konsep OOP dengan mewarisi kelas bawahan base adapter. Poin yang sangat menarik untuk dibahas ada pada konstruktornya. Selain menerima parameter standar seperti konteks dan data produk, logika ini juga mewajibkan pengiriman komponen button dari halaman checkout. Tujuannya sangat cerdas, agar adapter ini memiliki akses langsung sebagai referensi objek untuk merubah nominal total harga tombol utama checkout setiap kali ada perubahan data di keranjang. Dalam fungsi GetView, program akan melakukan proses data binding atau pemasangan data mentah ke elemen UI. Di sini terdapat kalkulasi matematika untuk menghitung subtotal per iteman. Karena struktur data awal dari collection map menggunakan string, maka sebelum dikalikan, sistem akan melakukan casting tipe data menggunakan perintah toIn. Setelah dikalkulasikan, hasilnya akan ditampilkan ke layar untuk manajemen gambarnya. Kode ini mengendalikan library Picasso agar proses render foto berjalan secara asinkron dan memori aplikasi tetap stabil. Terakhir adalah analisis pada logika interaktif, tombol plus dan minus. Alur kerjanya terintegrasi sangat baik dengan pola desain singleton. Saat tombol ditekan, adapter akan langsung memanggil fungsi dari kelas keranjang untuk memperbarui data secara terpusat. Setelah perhitungan selesai, teks pada tombol checkout akan diperbarui secara real-time. Seluruh proses ditutup dengan eksekusi metode notify dataset change yang berfungsi memberikan sinyal kepada list view untuk merender ulang antarmuka agar perubahan harga langsung terlihat oleh user. Setelah memahami cara kerja adapter tadi, mari kita bedah arsitektur halaman utamanya, yaitu checkout. Dari sisi desain antarmuka, strukturnya dibuat sangat fokus dan bersih. Implementasinya menarik di sini adalah karena penggunaan live view dengan layout Wix1. Teknik ini memastikan daftar belanjaan mengambil sisa ruang layar secara maksimal, sekaligus secara otomatis mengunci posisi tombol cetak struk agar selalu berada di posisi terbawah layar. Ini adalah praktik UI UX yang sangat baik untuk kemudahan kasir. Masuk ke analisis logikanya di checkout KT. Sebelum sistem memproses pembayaran, kode ini menerapkan mekanisme validasi yang ketat menggunakan percabangan if ganda. Pertama, program mengecek state keranjang. Jika keranjang terdeteksi kosong, sistem akan menolak proses dan mengembalikan user ke halaman produk. Yang kedua, program memanggil data set preference untuk memvalidasi apakah kasir sudah melakukan setup alamat Bluetooth printer. Jika belum ada MAC address yang tersimpan, sistem akan memaksa user pindah ke halaman pengaturan untuk scanning alat. Jika validasi lolos, algoritma akan mulai mengrakit format fisik struk menggunakan manipulasi variabel bertipe string. Rakit dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah header, body, dan footer. Nah, pada bagian body diimplementasikan konsep perulangan atau for loop untuk mengekstrak isi keranjang satu persatu. Di dalam looping ini, sistem mengonversi tipe data string menjadi integer untuk menghitung setotal harga dikali jumlah, mengakumulasikannya ke variabel grand total,
lalu menggabungkan semuanya menjadi satu teks butuh yang siap dicetak. Untuk mengeksekusi perintah cetak, kode ini menerapkan standar arsitektur performa tinggi yaitu asinkronus menggunakan thread. Karena proses transfer data ke hardware Bluetooth membutuhkan waktu, proses tersebut tidak dijalankan di antarmuka utama melainkan di background thread, agar aplikasi tidak freeze setelah proses cetak di latar belakang selesai. Program menggunakan perintah run OUE threads untuk kembali ke jalur utama, memunculkan notifikasi dan mengosongkan kembali isi keranjang. Terakhir, mari kita bedah fungsi core atau fungsi intinya, yaitu cetak stroke. Fungsi ini memanfaatkan Bluetooth API bawaan Android untuk membuat jalur komunikasi langsung ke alat fisik menggunakan RFCOMM socket serial port profile atau SPP standar UUID. Bagian yang paling teknis dan penting ada pada proses penulisan output stream. Sebelum teks stroke dikirim, kode ini mengirim perintah hexadecimal 01B 0x40. Ini adalah protokol komando mesin kasir standar IS atau POS yang berfungsi menginisialisasi atau membangun mesin printer thermal. Setelah itu barulah variabel teks dikirim dan koneksi soket ditutup dengan baik. Kemudian saya akan mendemokan cetak stroke. Baiklah, seperti yang bisa dilihat, struk fisik telah berhasil dicetak dengan sempurna sesuai dengan data transaksi dari aplikasi. Demikianlah presentasi bedah kode aplikasi portal kasir ini. Melalui penjelasan tadi, saya telah mendemonstrasikan implementasi menyeluruh mulai dari desain antarmuka, UI UX yang interaktif, penerapan konsep UUP, manipulasi variabel dan collection, pengolahan logika algoritma, konsumsi API, hingga integrasi hardware Bluetooth yang berjalan lancar. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, serta ilmu yang Bapak berikan selama proses perkuliahan ini. Saya Suci Putri Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.